Hai, kembali lagi dengan saya Selviana dari Rumah Sehan. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah milik Ibu Weni yang agak luar biasa. Jadi rumahnya ini juga dalam proses finishing. Yang lebih istimewanya lagi gerbangnya. Jadi karena gerbangnya otomatis, jadi ada caranya. Gerbang, buka dong. Kebuka sendiri kan otomatis. Ayo kita masuk. Jadi gerbangnya ini memiliki sistem remote yang otomatis ketika diklik tombol remote-nya akan menutup. Klik. Keren kan? Nah, kita lanjut ke bangunan yang di bawah ini ada taman. Jadi di sini tamannya dibagi dua. Taman luar dan taman pribadi yang di dalam itu. Jadi nanti bisa masuk dari pintu itu, nanti dia juga ada gazebo-nya segala macam. Nah, sekarang kita berada di depan rumahnya. Nah, ini yang saya maksud kalau rumah ini sedang proses finishing. Jadi ada beberapa bagian rumah yang masih belum diselesaikan. Yang saya penasarannya nih, teman-teman. Lihat bagian pintunya. Keren ya. Nah, ini ternyata rumahnya, pintu rumah ini terbuat dari kayu merbau yang dipasang langsung dari Papua. Jadi dia tidak ada sambungan, benar-benar langsung tek, tinggi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam rumah. Ayo. Di bagian ini adalah ruang tamu yang didesain secara minimalis agar nyaman untuk menampung beberapa orang, keluarga, teman yang sedang mau bersilaturahmi ke sini. Lanjut kita ke bagian ruang keluarga. Di sini bisa lihat sofanya juga. Dia konsepnya perpaduan warna, jadi dia abu-abu dicampur dengan warna krim, terus juga ada krim putih-putihnya gitu. Terus juga di sininya diberi aksen gold biar menambah kemewahan modern minimalis gitu lah ya. Sama bisa dilihat lampu gantungnya guys, jadi wah menambah kristalnya kan. Bling bling bling. Terus juga ini nih yang uniknya. Tadi kan di depan kita ngeliat pintunya itu berbahan kayu merbau dari Papua. Dan di sini juga dia kayunya juga dari bahan merbau Papua. Kalian tahu nggak sih harga dari kayu merbau itu berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nih kasih bocoran aja ya. Harga kayu merbau Papua itu sekitar 150 juta guys. Keren kan? Terus kita lanjut di desain yang sini nih, sebelah sini. Jadi dia kayak memasang lukisan, tapi bukan lukisan ya. Dipasang di sini marmer. Jadi bentuknya minimalis, terus juga sisi-sisinya itu benar-benar estetik. Setelah hiasan marmer, nah ini menariknya guys. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah, di sini ada wastafel. Karena di masa pandemi, kan jadi takut kotor tuh. Jadi kita bisa cuci tangan dulu, bersih-bersih. Terus di sini juga ada bagian kamar mandinya. Dari luar kan misalkan kotor, sebelum ketemu keluarga jadi bisa mandi dulu. Ini ada showernya, toilet, terus ditambah lagi ada aksen marmer warna hitam yang membuat kamar mandi ini juga semakin estetik.
Terus nggak lupa ada ventilasi udaranya. Jadi setelah mandi langsung deh bisa ketemu keluarga. Dan di sini juga ada kamar. Tapi ini masih proses finishing guys kamarnya. Jadi kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Sekarang kita berada di kamar utama. Ini kamar utama, tapi kita nggak bisa masuk karena ada orangnya. Jadi lanjut ke tempat berikutnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat kolam renang. Jadi ini kenapa didesainnya kaca semua guys? Karena tujuannya agar sinar matahari itu tetap masuk ke tiap sudut ruangan. Sisi ruangan, sudut ruangan. Untuk kolam renangnya pun bisa diakses dari kamar utama di sebelah sini. Terus sama dari bagian sebelah kiri saya. Dan dia itu kacanya juga ada 2 tingginya. Ini sama di atas. Lanjut ke pemanis ruangan. Jadi di sini kita bisa melihat meja, tapi dia juga lacinya itu bisa kita bukanya gitu. Cek. Jadi bisa naro-naro tempat gelas dan sebagainya. Kalau menurut saya sih ini konsepnya nature, luxury, tapi minimalis. Cocok buat anak-anak zaman sekarang yang pengen desain rumah dengan gaya yang minimalis, luxury, sama nature. Lanjut ke tempat berikutnya. Sebentar. Baru kelihatan nih. Ternyata nggak cuma pintu depan bisa masuk. Ternyata di sini juga ada pintu. Jadi banyak pintunya. Sini juga tempat untuk beristirahat, santai sama keluarga. Nyaman guys. Ayo kita lanjut ke kitchennya. Di sini ini marmer. Oh iya, ini kan ada lampu. Nah, uniknya dia dibuat di sini nih. Kita buka dulu. Nah, di sini dia lampunya. Wah, ini untuk minumnya. Untuk bagian dapurnya sendiri, ini sangat benar-benar ngebantu sih buat proses tempat penyimpanan. Tahu sendiri kan, rumah tangga pasti banyak banget barang. Nggak cuma yang di bagian sini, tapi di sini juga banyak laci-lacinya teman-teman. Jadi bisa nyimpan gelas, sendok, tempat makan, dan sebagainya. Dan yang uniknya lagi, dari sisi warnanya, marmernya abu-abu putih, terus bisa dilihat laci-lacinya berwarna biru dongker. Nah, ini catnya kita sebut dengan cat bahan duko. Jadi bener-bener matte warnanya. Lanjut ke tempat makan teman-teman. Nah, sama seperti konsep-konsep yang tadi, warnanya pun abu-abu, terus juga cream gold gitu. Yang menariknya untuk meja makannya. Tadi kan udah dibahas ya. Untuk pintu depannya itu pintunya pintu merbau dari Papua. Terus juga di belakang TV itu juga termasuk dari kayu merbau Papua. Nah, ini juga nih sama. Dia terbuat dari kayu merbau Papua. Dan ini nggak ada sambungan sama sekali. Jadi langsung satu panjangnya. Untuk catnya ini sama kayak yang tadi, cat warna putih, cat duko. Lanjut di sebelah sisi kanan saya. Ini dibuat ruang santai keluarga lah. Sebelumnya konsepnya ini niatnya mau dibuat tempat lesehan untuk makan keluarga, terus untuk sholat. Dan yang di sebelah sana itu rencananya akan dibuat tanaman hidup. Tapi karena tidak sesuai dan tidak cocok, jadi dibuat untuk
tempat ya ngobrol-ngobrol santai, jadi ditempatin sofa di sebelah sini. Sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama kerabat, teman, dan sebagainya. Sekarang kita coba ke lorong sebelah kanan saya. Di sini juga pintu. Nah, ini untuk dapur kotornya, teman-teman. Dia warnanya warna krim coklat. Jadi benar-benar konsepnya itu konsep alami. Jadi biar waktu masak terkesan sejuk dan nyaman. Yang nggak kalah menariknya di sebelah sini ada tangga. Kayaknya bisa ke atas deh. Nanti kita lihat ya di atas bisa nembus ke bawah atau enggak. Lanjut ke sisi luar. Tada! Sekarang di bagian kolam renang. Jadi memang ini didesain untuk keluarga. Untuk ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi aman untuk anak-anak. Terus di sebelah sini juga untuk tempat mandi. Tempat mandi, terus nyantai. Nah, yang tadi saya bilang. Jadi sisi untuk masuk ke bagian kolam renangnya ada dua. Di bagian sini sama dari pintu kamar utama. Nah, yang buat menariknya lagi di bagian atas nih. Jadi ada segitiga, ada 3 nih warna putih, terpal gitu. Kayaknya ini dibuat untuk supaya sinar matahari itu tetap masuk, tapi nggak terlalu panas banget. Terus juga untuk air saat hujan, biar masih tetap bisa berenang, tapi nggak nyebabin air hujan tuh yang berlebihan. Bagus sih konsepnya. Keren. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Sebelum lanjut ke lantai 2, ada yang menarik sekali buat saya. Sini deh. Jadi di bagian bawah tangga, karena memiliki ruang kosong, di sini dibuat tambahan laci untuk penyimpanan sandal. Makanya kita lihat kan rumah ini terlihat bersih dan nyaman serta luas. Karena untuk penyimpanannya pun benar-benar dipikirkan, teman-teman. Laci. Ya, kita bisa lihat lagi ada laci lagi. Ada laci lagi. Ih, saya kaget banget. Apa nih? Oh, ternyata di sebelah sini ada kamar mandi tersembunyi. Oh, mungkin ini dibuat konsep ketika rame kali ya kalau warga datang. Jadi nggak cuma kamar mandi yang tadi, kamar mandi ini pun bisa dipakai. Keren juga rumahnya. Kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu, kita lihat untuk bagian tangganya. Ini bahannya marmer, tapi dengan aksen kayu. Jadi terlihat natural. Dan ya nyaman. Kita naik ke lantai 2 ya. Di atas ada lampu gantung juga yang ngebuat sisi rumah ini terlihat mewah. Tunggu dulu deh. Tangganya ada yang beda deh. Ngerasa nyaman gak sih, Kak? Nyaman kan? Tunggu. Oh, jadi tangganya ini emang dibuat ketinggiannya sama. Jadi kayak kita ngelangkah ke biasa aja. Nggak perlu kayak anak tangga yang naik gitu loh. Wah, cukup menarik idenya. Jadi nggak buat kesulitan untuk naik anak tangga. Kita lanjut ke bagian sisi sebelah kanan selfie. Karena ini masih dalam proses finishing, jadi untuk pajangan fotonya belum dipajang dulu. Nah, sebelah sini adalah kamar untuk anak perempuannya.
Jadi emang ini dipasang juga. Atasnya bisa dilihat, jadi nanti kayak bisa dipasang LED gitu loh lampu. Terus juga balik lagi, kesannya agar sinar matahari tetap masuk ke tiap sudut ruangan. Bener-bener untuk kamar cewek banget ya. Karena di sini masih proses finishing. Ini kamar mandinya teman-teman. Di sini juga ada bathtubnya, tapi masih belum kelar semua. Lanjut di bagian depan. Jadi di bagian depan ini sang ayah membuat konsep agar anak-anaknya ketika remaja bisa ngajak teman-temannya ngobrol santai di balkon dan bisa melihat pemandangan. Balik lagi konsep sinar matahari. Wah, ternyata lampunya tinggi banget. Lihat deh, dari sini sampai situ. Cantik. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Harap maklum ya teman-teman karena masih proses finishing. Yang menariknya untuk ruangan di sebelah sini, ini ruangan connecting, jadi terhubung. Kita cek ya, yuk. Ini untuk bagian playland, jadi tempat bermain untuk anak-anak. Bisa dilihat, ini luas banget. Sebenarnya bisa sih dijadiin kamar, tapi ini dijadiin tempat bermain. Dan yang ini untuk balkonnya. Kita buka. Tada! Di sini untuk area balkonnya. Dan di bagian jendelanya pun bisa dilihat agar udara masuk, dingin, sejuk, dan nyaman. Dan di area balkon ini kita juga bisa melihat pemandangan taman dari luar. Dan juga bagus untuk foto-foto teman-teman. Lihat deh. Yang tadi saya bilang, ruangan ini ruang connecting. Karena ini ruang connecting, yang menariknya di sini adalah tempat kamar mandi yang terhubung dengan kamar sebelahnya. Lanjut ke kamar berikutnya. Ini kamar untuk anak laki-lakinya. Yang tadi jendelanya agar masuk udara sejuk dari sisi taman. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Jadi luas bangunan rumah ini pun 1.200 teman-teman. Dan di sini ini masih ini ya, masih dipajang kayak gini. Dan ini adalah ruang studio musik. Tadi yang saya bilang, rumah ini masih proses finishing, jadi studio musiknya masih belum selesai teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat, alat-alat musiknya sudah ada. Jendela kaca karena memang konsepnya selalu ada sinar matahari di setiap ruangan. Ini rencananya akan dipasang peredam, tapi karena masih proses finishing, jadi masih terlihat kayu-kayu. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Lanjut sebelah kiri. Ini memang ruang kosong, tapi dikasih hiasan, lemari, dan hiasan. Oh, ini nih. Yang tadi kita lihat dari arah dapur, kan ada tangga. Ternyata di sini sambungannya, teman-teman. Wow. Iya benar. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan ya. Jadi di sini berarti ada 1, 2, 3, 4 kamar dan 2 ruangan. Di sini kamar Mbak dan ini gudang, tempat penyimpanan. Bisa dilihat. Kita tutup lagi ya. Dan di sini kamar mandi. Yang menariknya di ruangan ini yaitu pintu dan jendelanya. Dia ada motif
Motifnya ini bisa udara yang dari luar itu bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi terkesan ramah lingkungan. Kenapa? Karena udara tetap bisa masuk dan hemat energi tentunya. Dan di sini juga ada jendela. Tadi saya penasaran dari luar. Ada jendela ternyata. Memang konsepnya benar-benar back to nature kayaknya ya. Ternyata ini ruangan setrika. Dan di lantai 3 pun ruangan untuk menjemur pakaian dan mencuci pakaian. Oke, karena lantai 2 sudah kita review, penasaran kan? Karena bagian rumah ini setengahnya adalah bagian untuk taman. Saya juga penasaran untuk tamannya. Ayo kita lihat. Bisa dilihat tamannya juga luas. Karena setengah bangunan ini adalah taman dan area rumah. Bisa dilihat teman-teman. Rumah ini konsepnya yaitu hijau. Terus juga sejuk, modern, elegan, sangat nyaman untuk dihuni. Oke, hari ini kita sudah mereview rumah milik Ibu Weni. Tadi sudah kita lihat tentang ya rumahnya, konsepnya, isi dan sebagainya. Oke, nantikan video review rumah berikutnya dan jangan lupa untuk terus bantu channel Rumah Sehan dengan cara like, share, dan subscribe. See ya!